Pemirsa, Kejaksaan Agung membongkar dugaan kasus suap kasasi Ronald Tanur yang melibatkan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard. Selain menangkap Zarof Richard, Kejaksaan Agung menyita uang tunai hampir 1 triliun rupiah beserta dengan emas seberat 51 kg. Penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali pada hari Kamis. Dari pembongkaran termasuk berangkas, penyidik menemukan uang dengan jumlah fantastis 920 miliar rupiah dalam bentuk rupiah dan berbagai mata uang asing. Penyidik juga menemukan emas batangan seberat 51 kg dan catatan bertuliskan tangan terkait kasus Ronald Tanur. Kejagung mengungkapkan Zarof memanfaatkan jabatannya untuk mengurus sejumlah kasus di Mahkamah Agung, termasuk diduga terlibat penyuapan bersama pengacara Ronald Tanur bernama Lisa Rahmat. Lisa meminta Zarof agar mengupayakan Hakim Agung tetap memutuskan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasi. Di dalam bulan Oktober tahun 2024, LR menyampaikan pesan kepada ZR akan mengantarkan uang sebesar 5 miliar. Uang tersebut sesuai dengan catatan LR, di dalam catatan ya, LR akan diperuntukkan atau diberikan kepada ZR adalah untuk Hakim Agung atas nama S, atas nama A, dan atas nama S lagi yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur. Zarof Richard merupakan mantan Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung mengungkapkan uang dan emas sitaan senilai 1 triliun rupiah merupakan hasil pengurusan perkara selama Zarof aktif di MA dari tahun 2012 hingga 2022. Lantas, dari mana asal-muasal uang 1 triliun rupiah yang menumpuk di rumah mantan pejabat MA ini? Dari Jimbaran, Bali dan Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, uang senilai 1 triliun rupiah beserta 51 kg emas ditemukan tim Kejaksaan Agung di rumah mantan pejabat MA Zarof Richard saat penggeledahan rumahnya di kawasan Senayan, Jakarta. Mantan pejabat MA ini ditangkap lantaran berperan mengkonsolidasikan perkara kasasi Ronald Tanur di Mahkamah Agung. Kuasa hukum Ronald Tanur bersama Zarof Richard ini melobi Hakim MA setelah Kejari Surabaya mengajukan kasasi atas vonis bebas Ronald Tanur yang diputus Pengadilan Negeri Surabaya. Lalu dari mana asal-muasal uang 1 triliun rupiah yang menumpuk di rumah mantan pejabat MA ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar hukum tata negara UGM, Zainal Arifin Mohtar, kemudian mantan Hakim Agung Profesor Gayus Lumbun, dan juga juru bicara Komisi Yudisial Profesor Mukti Fajar Nur Dewata. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Mas Uceng dulu. Mas Uceng, kalau kita lihat adanya uang senilai 1 triliun rupiah ini, bagaimana proses untuk penelusuran asal-muasal uang ini, termasuk aliran dananya? Satu, yang pertama kita harus kasih catatan ya, bahwa kasus ini sebenarnya menunjukkan betapa kekuasaan kehakiman kita masih banyak jual beli di dalamnya, masih banyak permainan di dalamnya. Walaupun pada saat yang sama pengungkapan ini menjadi menarik. Dari mana asal-usulnya? Karena kalau dikaitkan dengan kasus Ronald Tanur, saya kira tidak sebesar itu yang dibicarakan maupun yang diperjanjikan gitu. Nah, maka menarik untuk melihat bagaimana proses kejaksaan melakukan penangkapan ini, pengungkapan perkara ini. Karena kan saya khawatir ini malah berujung ke arah proses yang tidak proses pra-peradilan atau proses-proses yang menolak proses pengungkapannya oleh Kejaksaan Agung ya. Tapi kalau kita lihat kan yang bisa disangkakan secara langsung berkaitan dengan perkara korupsi tentu saja jumlah uang yang dijanjikan ke Ronald Tanur. Nah, selebihnya itu pasti menjadi catatan. Artinya begini, artinya dibutuhkan bukan sekedar Kejaksaan Agung saat ini menurut saya ya,
eh, cara berpikirnya Kejaksaan Agung harus dibarengin sama apakah ada laporan serupa berkaitan dengan ini selama ini. Silahkan KY barangkali dan Mahkamah Agung juga mengungkapnya karena Mahkamah Agung masih juga bagian punya pengawasan, serta bagaimana menelusuri ke PPATK, bagaimana menelusuri ke berbagai lembaga lain ya yang punya kekuasaan, punya kewenangan dalam kaitan yang bisa bekerja dalam penelusuran uang ini. Tapi yang paling penting menurut saya sebenarnya adalah ini adalah gambaran potret sesungguhnya dari sebuah penegakan hukum kita. Bisa dibayangkan akumulasi dari 1 triliun itu kalau dirata-ratakan saja misalnya seperti dalam kasus Ronald Tanur yang dibicarakan 5 sampai 10 miliar ada pembicaraan itu, misalnya dirata-ratakan dengan semua kasus, berarti kurang lebih ada berapa ratus ya atau ada berapa ribu sebenarnya perkara yang dimainkan, yang dikerjakan oleh orang yang dicurigai dilakukan oleh oknum tersebut. Nah, maksud saya adalah lagi-lagi jangan sampai terpaku pada ke Ronald Tanur saja. Karena kan itu kalau terpaku ke Ronald Tanur, bahayanya adalah dengan seketika bisa banyak perdebatan berkaitan dengan hukum acara, berkaitan dengan proses pengungkapan, berkaitan dengan bagaimana jaksa mengerjakan kasus itu. Ya, karena tentu ada perdebatan secara mekanisme penggeledahan, lalu kemudian penahanan atau penanganan tersangka, ada banyak perdebatan di situ. Tapi sekarang kita harus berpikir di belakangnya. Berpikir di belakangnya itu yang saya bilang tadi, harus dikembangkan dengan melibatkan semua sektor, melibatkan semua kelembagaan, karena saya kira ini bukan hanya sekedar berkaitan dengan Kejaksaan Agung saja. Ini berkaitan dengan KPK, kepolisian, PPATK, berkaitan dengan Mahkamah Agung, berkaitan dengan KY. Mari dibuka kembali. Bahkan saya kira KY bisa coba raba-raba deh. KY dan Mahkamah Agung yang bisa tadi kami tangkap dari Mas Uceng ini kasus-kasus. Yang tadi menarik yang disampaikan Mas Uceng, nilai 1 triliun rupiah ini kalau untuk kasus Ronald Tanur saja nampaknya tidak sebesar itu. Tadi Mas Uceng menyampaikan seperti itu. Saya mau menuju ke Prof. Gayus. Prof. Gayus, kalau kita melihat mengenai nominalnya 1 triliun rupiah ini, apakah potensinya untuk satu kasus saja atau seperti apa? Kalau menurut Prof. Gayus? Ya, tentu saya tidak bisa membayangkan bagaimana jumlah sekian ini untuk sebuah keperluan yang merusak tatanan peradilan. Saya lebih berpendapat untuk kita membenahi atau melakukan pembenahan di dunia peradilan. Ini lebih penting bagi saya karena kalau apa yang kita akan bayangkan, ini satu integrated criminal justice system. Ini sangat luas kaitan-kaitannya, tetapi saya tidak fokus kepada pelaku yang memperantarain masalah ini. Saya lebih fokus pada hakim. Karena bagi saya penyidik boleh salah, penuntut umum boleh salah, tapi hakim tidak boleh salah. Termasuk tidak boleh menerima iming-iming dan sebagainya oleh semua pihak. Ini kebetulan diindikasikan seorang mantan pejabat Mahkamah Agung. Tukang parkir di Mahkamah Agung pun pernah diberitakan juga bisa menjadi perantara. Artinya apa? Mari kita benahi bagaimana pembenahan kepada dunia peradilan. Saya berpendapat bahwa hakim itu sebenarnya satu sosok pejabat negara yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan untuk menghukum orang. Nah, di sini persoalannya. Sehingga kalau carut-marut ini sudah ramai di masyarakat. Pengadilan seperti bursa transaksional, ini sudah masih dipahami seperti itu. Saya pada tahun 2014 dan 2016 mencuatkan agar ada eksaminasi tentang kasus yang diputus yang tidak wajar. Harus ada pembenahan di peradilan ini dari hakim-hakim, dari PN, PT, sampai Mahkamah Agung sendiri. Kemudian terakhir saat saya pensiun, saya masih menyurat kepada Presiden Jokowi ketika itu menanyakan bagaimana pandangan saya mengenai kita harus membenahi peradilan, dan surat saya diteruskan pada Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud. Saya ketemu 2 jam membahas ini. Perlu Presiden sebagai kepala negara itu memperhatikan kondisi hukum yang semakin marut di pengadilan.
Pak Mahfud menerima ide saya itu dan menjanjikan untuk membentuk tim, waktu itu 10 orang atau berapa orang, untuk mulai pembenahan, melakukan pembersihan di semua pengadilan. Dari PN itu cukup ketua dan wakil ketua, PT pun demikian, sehingga terlalu banyak, MA itu 10 orang. Baik. Itu dilakukan pemisahan, yang masih baik dipertahankan, yang buruk diganti. Kemudian putusannya dilakukan eksaminasi yang merupakan upaya hukum yang bisa menganulir putusan sehingga korban itu terwakili melalui upaya ini. Nah, itu sudah saya cuapkan. Kemudian Mahkamah Agung sendiri kalau kita urutkan dari tahun 2016 itu sudah membuat peraturan Mahkamah Agung nomor 89 yang isinya pengawasan dan pembinaan atasan langsung dari perkara itu. Kemudian diterbitkan maklumat atas bagaimana pihak-pihak terkait samping ke atas sebagai pimpinan. Kemudian terbit lagi Perma nomor 1 tahun 2020 mengenai petunjuk atas pidana yang dijatuhkan, yang saya lihat berat sekali itu. Kalau sampai 10 miliar saja sudah seumur hidup menurut maklumat menurut Perma 1 itu. Ya, kami sudah mendapatkan poinnya Prof. Gayus. Kita ke Prof. Mukti. Ini kan kalau kita lihat bahwa mantan pejabat MA Zarov Rikar ini kan tidak mungkin bermain sendiri karena dia bukan pihak yang memutuskan sebuah perkara gitu. Artinya kan ada keterlibatan pihak lain yang menjadi penentu keputusan dalam sebuah peradilan. Ini gimana cara melacaknya? Komisi Yudisial punya cara apa untuk membongkar aliran dana 1 triliun ini? Yang pertama bahwa hal ini tidak begitu mengagetkan bagi Komisi Yudisial. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ada kasus OTT juga waktu itu Hakim Agung yang ditangani oleh KPK, dan kita kemudian melakukan koordinasi, dan di sana memang ada mapping gitu ya, ada mapping mengenai jalur-jalur tentang mafia peradilan itu tadi. Nah, yang tadi disebutkan Pak Gayus, bahkan dari tukang parkir dan sebagainya. Nah, ini memang kemudian tidak mudah untuk menangani kasus tersebut ya. Tapi bahwa itu adalah satu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang ZR saja. Tetapi pasti akan berkoordinasi atau bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain, karena polanya adalah hubungan pola hubungannya kan tidak bisa langsung juga. Kalau dengan staf masuk ke hakim dan sebagainya, pastinya memerlukan orang lain. Itu yang menjadi catatan dari KAI sejak kasus itu, dan kemudian ditindaklanjuti dengan kasus Tanur ini, di mana Komisi Yudisial telah mengajukan sanksi berupa pemberhentian. Tapi yang menarik adalah sudah disanksi untuk diajukan MKH, tetap saja para hakim di PN Jatim ini, Surabaya ini tetap menerima, dan kemudian terungkap semuanya dengan nilai yang luar biasa tadi. Nah, nilai yang segitu saya pikir tadi seperti yang dikatakan Mas Jack, ini kalau kita nggak mungkin, sepertinya hampir mustahil kalau hanya untuk satu kasus ya. Berarti kemungkinan untuk beberapa kasus. Kalau tadi hitungannya 6 miliar satu kasus, kalau saya melihat ini justru malah mungkin tabungan ya, sisa just tip-nya gitu ya. Just tip-nya misalnya 1 miliar, berarti ada 920 kasus yang mungkin pernah ditangani atau dimaklari oleh si ZR ini. Itu kira-kira. Dan terus KAI mendalami kemana aliran dana tersebut. Ya tentunya KAI fokus pada hakim ya, karena kewenangan KAI pada hakim itu. Baik, kita masih akan terus mendalami uang 1 triliun ini, aliran dananya kemana saja, dan kalau tadi benar dikatakan bahwa bisa saja itu hanya uang just tip yang 1 miliar dikalikan 920 miliar, ini kan luar biasa, ada 920 kasus di situ. Nanti kita akan mendalaminya lagi, usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami.